Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ini sepertinya ibu-ibu semua, baru ibu-ibu semua ya. Saya sangat senang sekali ya karena bisa hadir pada acara virtual koordinator training batch 8 grup 3 ini. Hari ini kita akan coba masuk ke tema mengenal pengendalian mutu dalam pangan. Nah, ini nggak apa-apa Bu, lanjut. Oke, saya mute dulu ya, masih ada suara ini. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan dulu tim kami. Saya sebagai host Diah Kusumaningrum dari SMK Negeri 2 Cimahi, moderator Ibu Siti Syabibah Nurul Amalina dari SMK Negeri PP Lembang, kemudian presenter kita nanti yang akan membahas mengenai pengenalan pengendalian mutu dalam pangan adalah Ibu Oktaviani Khairunisa dari SMK Negeri PP Lembang. Untuk tata tertib video conference yang pertama, peserta dapat bergabung 15 menit sebelum VCon berlangsung. Hindari penggunaan 2 berangkat VCon dalam satu ruangan. Peserta harus menonaktifkan mikrofon selama VCon berlangsung. Peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya melalui kolom chat atau raise hand. Penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya. Dimohon untuk tidak gaduh dan ribut selama acara berlangsung. Dan bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib akan dikeluarkan dari room VCon oleh host. Mengingatkan sekali lagi kepada peserta yang mungkin belum mematikan mikrofonnya untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Baik, sesi berikutnya akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Siti Syabibah. Saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada Ibu Diah Kusumaningrum. Bisa di-unmute dulu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Ibu Diah sebagai host. Nah, saya akan memandu pelaksanaan webinar pada siang hari ini ya, belum maju ke siang, mengenai mengenal pengendalian mutu pangan. Informasinya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Sebelum langsung lanjut ke materi, saya akan bacakan CV dari pemateri. Nama Oktaviani Khairunisa STP, tempat tanggal lahir Cirebon 3 Oktober 1990, alamat di Jalan Raya Tangkuban Parahu, kilometer 3 Cilumber, Lembang. Status menikah, ibu dari 2 anak, pendidikan S1 Teknologi Pendidikan Unpad, pekerjaan guru di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita simak pemaparan materi mengenai mengenal pengendalian mutu pangan. Jika ada yang ditanyakan dari ibu-ibu semua, peserta kegiatan webinar pada siang hari ini boleh di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Nanti pada saat raise hand kita nyalakan mic-nya. Itu mungkin langsung saja mempersingkat waktu kepada Ibu pemateri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti ya. Sebelumnya tadi saya koreksi ya Bu, saya dari S1 Teknologi Pangan, bukan Teknologi Pendidikan ya Bu. Di Unpad tidak ada pendidikan ya Bu. Seperti itu. Nah, ini boleh minta saya untuk men-share screen, Ibu host? Saya izin share screen. Apakah nampak share screen saya, Ibu? Sudah, Bu. Share screen-nya sudah nampak belum, Bu? Sudah nampak. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Lanjut saja ya, saya langsung
akan memaparkan terkait pengendalian mutu pangan. Bentar. Mutu pangan itu sebenarnya apa sih? Yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar pangan perdagangan terhadap bahan makanan dan minumannya itu sendiri. Lalu prinsip mutu dalam pangan sendiri itu ada dua. Pertama, meningkatkan kualitas. Yang kedua, mengurangi kehilangan. Nah, kehilangan dalam bentuk apa? Ya, ini kehilangan dalam misalnya kayak kerusakan, lalu kebusukan, dan faktor-faktor penurunan mutu lainnya. Nah, berikut faktor yang mempengaruhi mutu dalam pangan. Itu ada dua sebenarnya. Bisa dari eksternalnya, bisa dari internal. Sebentar, Bu. Nah, untuk faktor internalnya itu sendiri, itu biasa lebih ke arah prapanen, jadi sebelum panen. Sementara untuk faktor eksternal itu lebih ke arah pasca panennya. Nah, untuk faktor internal ini bisa dari pemilihan varietas, teknik budidaya, cara dan umur panen, lokasi dan lingkungan tumbuh. Sementara untuk eksternal itu sendiri bisa dari penanganan pasca panennya ada atau tidak, lalu pengemasannya seperti apa, penyimpanannya, transportasinya, nah, itu semua bisa mempengaruhi mutu dalam pangan. Nah, ini contohnya ya, kita sering kalau menyimpan buah-buahan atau menyimpan roti itu ada yang berjamur atau mengalami kebusukan. Nah, ini merupakan salah satu kerusakan produk pangan. Nah, dengan rusaknya produk pangan, maka mutunya ini akan turun. Dengan mutunya turun, maka penerimaan konsumen terhadap produk kita, bahan kita atau barang kita ini akan turun pula. Itu. Nah, sebenarnya kerusakan pangan ini ada dua, bisa itu dari kerusakan primer atau kerusakan sekunder. Nah, kalau untuk kerusakan primer sendiri seperti yang dilihat pada gambar ini, ada gambar kentang ya, itu ada lubang-lubang bekas gigitan. Nah, ini termasuk kerusakan biologi. Kenapa biologi? Karena dari makhluk hidup. Kerusakan yang disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya kayak dari hama, dari serangga, atau hewan pengerat lainnya. Nah, sementara apa bedanya dengan mikrobiologis? Nah, mikrobiologis kita bisa lihat di sini ada buah-buahan yang membusuk ya. Nah, ini lebih ke arah mikroba. Jadi sama-sama makhluk hidup tapi lebih ke arah jasa trenik seperti jamur ataupun bakteri seperti itu. Lalu untuk kerusakan kimianya seperti apa? Kalau untuk kerusakan kimia lebih disebabkan banyaknya karena oksidasi, reaksi oksidasi. Misalnya ketika kita menyimpan minyak kelapa itu, kalau kita penyimpanan tidak baik bisa mengakibatkan aromanya itu tengik. Lalu misalnya kita ingin membuat keripik apel. Nah, keripik apel ini kita pemotongan atau selama proses pengolahannya salah, itu bisa menyebabkan terjadinya kecoklatan. Reaksi enzimatis pada apel itu sendiri. Kita sering ya ngelihat kalau misalnya motong apel, ngupas apel itu ada warna-warna coklat. Nah, itu merupakan salah satu contoh kerusakan kimiawi. Nah, kalau untuk kerusakan fisik mekanis itu lebih disebabkan karena perlakuan fisiknya. Jadi ketika kita menyimpan itu suhunya tidak sesuai, maka bisa menyebabkan kerusakan seperti ini. Contohnya ada coklat. Biasanya kita sering lihat kalau coklat disimpan di kulkas itu ada butiran-butiran warna putih kayak gitu. Itu namanya fat bloom. Nah, fat bloom ini merupakan salah satu gejala kerusakan pada coklat. Nah, itu karena kerusakan fisik, karena penyimpanannya yang tidak sesuai. Kalau untuk mekanis biasanya karena peralatan-peralatannya, penggunaan peralatannya. Lalu untuk fisiologis itu sendiri itu lebih disebabkan karena metabolisme yang terjadi dalam bahannya. Misalnya ketika kita menyimpan sayuran, lama-kelamaan kan yang tadinya hijau segar, lalu menguning, lama-lama kecoklatan, lama-lama pembusuk mati seperti itu. Nah, gejala prosesnya itu, metabolismenya itu, dia akan lama-lama akan mengalami kerusakan, namanya kerusakan fisiologis. Lalu untuk kerusakan sekunder, nah ini kalau kerusakan sekunder, ketika kerusakan ini terjadi, maka akan menyebabkan timbulnya kerusakan primer. Jadi pemicu timbulnya kerusakan primer ketika kerusakan sekunder ini tidak kita kendalikan. Nah, contohnya SDM kurang kompeten, jadi orang-orangnya bekerjanya asal-asalan, fasilitasnya kurang memadai, asal tumpuk, asal taruh, lalu manajemen yang kurang baik, penataannya, atau transportasinya, lalu tidak ada standar mutu, tidak ada acuan mutunya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan
sekunder. Nah, misalnya ini contoh ada produk dalam kardus ya digambar itu ditempatkan tanpa ada alas, tanpa palet. Nah, ini bisa menyebabkan produk ini lembab bagian bawahnya. Dengan lembab itu memicu kerusakan primer. Misalnya kerusakan biologi, timbullah jamur seperti itu. Lalu ini biasa kita sering lihat kaleng-kaleng sarden atau kaleng-kaleng produk makanan lainnya. Ini biasanya penyok. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan mikrobiologi juga. Oke, next. Nah, untuk itu kita perlu adanya pengendalian mutu. Nah, apa sih pengendalian mutu? Yaitu suatu sistem kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga agar produk dalam standar mutu yang diinginkan atau agar produk hasil pertanian dan olahannya berada pada kondisi tertentu dalam batas toleransi yang masih dapat diterima oleh konsumen. Nah, berikut contoh penerapannya ya. Pengendalian mutu ini bisa di bahan baku, itu bisa kita terapkan proses sortasi grading, trimming, washing atau pencucian, penyimpanan dingin, blanching. Blanching mungkin kalau di bahasa kitanya perebusan pengukusan kayak gitu. Lalu bisa juga melalui pengepakan. Nah, untuk penerapan pengendalian mutu sama pengolahan seperti apa? Kita bisa menggunakan suhu rendah, misalnya kayak pendinginan, bisa menggunakan suhu tinggi, misalnya kayak sterilisasi di susu, lalu fermentasi, penurunan kadar air, misalnya kayak proses pengeringan tepung, lalu penambahan senyawa gula atau garam biasanya ada di produk asinan atau manisan. Nah, ini untuk industri sendiri seperti apa? Nah, kalau untuk industri sendiri lengkap ya, mulai dari personelnya itu penerapan mutunya dimulai dari personelnya harus dikontrol. Jadi penggunaan APD-nya lengkap. Terus personel itu menerapkan tidak personal hygiene seperti cuci tangan, seperti rambutnya dipotong, tidak panjang seperti itu. Lalu pengecekan peralatan juga ini memicu mutunya turun. Oleh karena itu pengecekan peralatan setiap kali kita akan memulai suatu produksi di industri ini harus dicek juga mutunya agar tidak mempengaruhi nanti produk yang akan kita hasilkan. Lalu pengecekan bahannya. Nah, kenapa bahan dicek? Karena bisa jadi punya batas kadaluarsanya. Bisa jadi kita memproduksi bahan dari bahan baku yang sudah kadaluarsa dan itu kan bisa menyebabkan keamanan pangannya terganggu. Lalu pengontrolan sama pengolahan. Berarti harus tahu tahapan step-step pengolahannya apa aja. Baik, sekian saja. Ya. Terima kasih Bu Oktaviani untuk materinya, sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu nih bagaimana sih pengendalian mutu pangan supaya pangan yang kita konsumsi ini memang masih layak makan gitu ya, masih layak untuk dikonsumsi. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu atau dari Ananda sekalian yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Alhamdulillah sekarang sudah bertambah banyak ya yang mengikuti webinarnya. Silahkan ada yang mau ditanyakan boleh di kolom chat. Nah, Bu Oktaviani bagaimana dengan contohnya nih, kalau misalnya kita kan di sekitar kita tadi contoh yang gampang lah roti. Pada saat ada roti menurut kita ya masihlah bisa dikonsumsi. Padahal misalnya expire-nya hari ini nih, masih bisa dikonsumsi tidak kalau misalnya expire-nya hari ini gitu ya, expire-nya hari ini, misalnya expire-nya kemarin, masih bisa dimakan nggak sih hari ini gitu? Boleh. Suaranya kurang jelas, Bu. Oke. Jadi kalau untuk roti karena memang makanan olahan gitu ya Bu ya, karena roti makanan olahan jadi diupayakan supaya sesuai dengan batas
expire-nya lah gitu ya. Meskipun kan kalau biasanya kalau orang inilah orang-orang sekitar mungkin masih, aduh sayang masih bisa kok dikeringin lagi gitu, masih bisa kok dibakar lagi nanti juga gitu ya, selama belum ada jamuran misalnya gitu ya. Padahal nah itu sebetulnya tidak boleh, kenapa? Karena memang secara apa ya, takutnya sudah ada perubahan ya, perubahan yang terjadi dalam makanan tersebut. Nah selanjutnya kalau dari kentang sendiri nih yang gampang misalnya Bu, dari kentang suka ada yang ijo-ijonya gitu kan ya, kentang yang ada yang ijo-ijonya gitu, kalau misalnya menurut saya ya udahlah nggak apa-apa ijo juga, toh nanti dibumbuin dimasak misalnya kayak gitu, itu akan berbahaya nggak sih Bu secara kesehatan nantinya gitu? Ya, kalau untuk kentang sendiri sebenarnya hijau itu penanda bahwa dia sebenarnya sudah mengalami kerusakan. Biasanya karena penyimpanannya yang salah. Jadi penyimpanan kentang ketika terpapar sinar matahari yang tadinya biasanya mulus, kuning semua, coklat semua itu tiba-tiba terpapar, itu bisa mengakibatkan senyawa solaninya ini meningkat. Jadi membentuk suatu senyawa solani warna hijau cirikannya. Nah untuk warna hijau ini menjadi bahwa kita harusnya tidak boleh untuk memproduksi atau membuat produk pangan dari bahan baku tersebut, atau misalnya mau tetap diproduksi dipisahkan di kuning, tidak digunakan bagian hijaunya tapi bagian lain yang masih bagus. Kenapa? Karena pada bagian hijau tersebut biasanya nanti menyebabkan rasa-rasa yang di tenggorokan gitu loh Bu. Oh iya, agak bisa menyebabkan cita rasanya ini berkurang, jadi tidak baik, tidak bagus. Biasanya menyebabkan gatal juga di tenggorokannya, seperti itu kalau untuk kentang ya, setahu saya. Oke, siap. Nah kalau untuk masakan sendiri misalnya Bu sayuran nih, mungkin yang kita olah sayuran. Contoh kita masak sayur brokoli gitu ya, brokoli. Kita masak sayur brokoli. Nah pada saat setelah diolah boleh tidak sih itu diangetin lagi secara nantinya akan berpengaruh kah gitu untuk kesehatan, untuk dalam mutu pangannya sendiri akan berkurang tidak gitu ya? Kalau untuk memakan sayur kembali, kita cek dulu kandungan, sebenarnya untuk beberapa sayur ada yang namanya kandungan besinya. Apakah di sayur tersebut kandungan besinya banyak atau tidak? Misalnya kayak kalau brokoli kan saya rasa tidak sebanyak kalau di bayam. Nah kalau untuk sayur bayam sendiri sebaiknya tidak dihangatkan ulang, tidak dimasak ulang. Kenapa? Karena yang tadinya kaya akan Fe, ketika dipanaskan ulang Fe-nya itu dia akan bereaksi membentuk suatu senyawa pengikat oksigen pengikat oksigen di darah, kalau masalah ketika nanti dikonsumsi malah justru membahayakan kesehatan. Oke. Sebaiknya untuk sayur-sayur tertentu itu tidak dihangatkan ulang, dipanaskan ulang, dimasak ulang. Oke. Nah, berarti untuk sayuran diupayakan langsung fresh ya supaya segar gitu ya Bu ya. Kalau untuk sayuran diupayakan untuk tidak dihangatkan apalagi berkali-kali gitu. Kalau mau tetap makan sayuran tapi bisa berkali-kali, bisa dibuat menjadi asinan Bu. Oke, salah satu trik juga ya mungkin lebih awet gitu ya kalau asinan. Kalau asinan lebih awet. Yang sebentar, saya baca dulu di kolom chatnya, takut ada yang bertanya enggak. Oke, untuk kolom presensi silakan boleh diisi bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini, sudah dibagikan di kolom chat presensi VCT batch 8 pengendalian mutu pangan. Gitu. Untuk selanjutnya, nah saya mau nanya lagi nih Bu, untuk di sekitar kita, kalau misalnya nih susu, untuk susu murni gitu ya, kadang ada yang bagian atas itu kalau tidak salah lemaknya, ya lemak dari susu. Kalau misalnya itu diangetin terus-menerus gitu ya, akan berpengaruh nggak sih ke lemaknya itu makin banyak kah gitu, atau misalnya enggak, gimana nih? Sebenarnya ketika kita lakukan pemanasan susu itu terjadi penggumpalan di proteinnya. Protein dia menggumpal, dia akan membentuk suatu lapisan. Nah kalau misalnya lemaknya dia protein dengan lemak itu dia akan ke atas, bagian bawahnya itu lebih ke campuran air yang
Oke, maaf Bu, suara Oktavianinya kurang jelas, kata Indah Hapsari. Bu Fani, kita sambil tunggu, mungkin ada kendala dari sinyal, sinyalnya ya, bentar. Oke. Mungkin bisa sambil diisi dulu presensinya ya Bapak Ibu. Iya. Yang baru bergabung mungkin belum terbaca linknya, nanti saya kopikan lagi. Sambil menunggu Bu Okta. Tadi menarik ya Bu Siti ya. Betul, Sepertinya temanya Itu dia. ini bisa kita pakai untuk sehari-hari ya. Sangat menarik sekali. Jadi ibu rumah tangga pun sepertinya perlu untuk diedukasi gitu. Perlu, betul. Bagaimana sih pengendalian mutu pangan supaya pangan yang kita konsumsi memang tidak berbahaya gitu untuk orang-orang yang Iya, kita betul. sayangi terutama. Jadi jangan sampai kita Iya, memberikan betul sekali. makanan yang memang kasarnya sudah tidak layak konsumsi gitu ya. Iya. Apalagi musim pandemi ya Bu ya. Musim Betul. pandemi seperti ini Musim pandemi kita harus seperti ini, mengkonsumsi makanan yang sehat. makanan itu memang harus kita jaga, harus kita konsumsi dengan baik, jangan sampai yang kita konsumsi malah akan membahayakan kesehatan kita gitu. Tuh, iya. Ya, kita tunggu Masih Bu ada Okta untuk waktu bergabung ya Bu, lagi. sebentar Bu Okta. Masih ada. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Kolom chat, Silahkan silakan. untuk Bapak Ibu peserta. Ya, Bu Okta Ya, sudah bergabung Bu Okta kembali sudah dengan hadir. kita. Silahkan Bu Okta. Oke, masih menunggu. Ya, nah sambil menunggu nih, sebetulnya untuk materi mengenai pengendalian mutu pangan ini kita karena dari SMK Negeri Pertanian memang sangat bermanfaat. Ada yang dari jurusan APHP juga bergabung dengan kita. Ada beberapa siswa yang bergabung. Mudah-mudahan ini juga salah satu jadi ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya. Kenapa? Karena memang meskipun pertanian di sekolah kita tidak hanya jurusan yang memang konvensional mengenai bercocok tanam kasarnya gitu ya. Ada jurusan pengolahan hasil pertanian. Inilah belajar mengenai bagaimana sih mengolah hasil-hasil pertanian supaya hasilnya itu bisa lebih bagus lagi gitu. Termasuk nanti di dalamnya ada pelajaran mengenai di sini pangan. Salah satunya Bu Oktaviani ini memang salah satu pengajar, salah satu guru yang mengajar mengenai prodi APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian. Oke, Bu Oktaviani sudah bergabung, tinggal gambarnya belum ya? Nah, selain itu mengenai pengendalian mutu pangan ini memang tidak hanya berguna untuk ibu-ibu saja gitu ya sebetulnya. Bagi semua kalangan sangat penting, terutama anak-anak juga sangat harus dikenalkan. Kenapa? Jangan sampai anak-anak mungkin bisa saja jajan di luar. Ketika jajan, anak-anak ngambil makanan yang dia tahu, saya mau pengennya jajannya ini. Padahal mungkin makanan itu sudah tidak layak konsumsi gitu. Makanan itu seharusnya tidak boleh dikonsumsi lagi. Kenapa? Karena memang sudah ada kerusakan pangan di situ gitu ya. Jadi memang harus betul-betul kita tanamkan gitu ya kepada semua kalangan. Artinya tidak hanya ibu-ibu saja, mulai dari anak-anak, kemudian bapak-bapak juga harus tahu. Jangan sampai oh ya udahlah yang penting dimakan aja gitu ya. Gitu. Bu Oktaviani tadi gambarnya sudah ada. Oke, sudah bergabung. Masih di mute Bu Okta.
Iya, suaranya suaranya masih di mute, Bu Okta. Ini baru bergabung kembali, tadi ada gangguan jaringan, saya langsung keluar dari laptop saya. Ini pun saya menggunakan saya, Bu. Mohon maaf jika gambarnya kurang baik, Bu. Sudah jelas sekali, Bu, gambarnya. Udah, sekarang udah masuk. Iya, Bu Oktaviani sudah bergabung kembali. Nah, masih ada lagi yang ditanyakan dari Bapak Ibu yang masih tertarik nih mengenai materi hari ini, mengenai mengenal pengendalian mutu pangan. Ada, alhamdulillah sudah ada kurang lebih banyak siswa juga yang mengikuti ya kegiatan hari ini. Nah, Bu Oktaviani, mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bu Oktaviani mengenai pengendalian mutu pangan. Kalau kita misalnya nih kan suka beli telur, yang bagus itu gitu ya, penyimpanannya apakah di dalam kulkas atau di udara terbuka seperti biasa gitu. Padahal kan mungkin kalau kita sebagai ibu rumah tangga, udahlah biar lebih awet, misalnya disimpannya di rumah aja nih gitu. Disimpannya di kulkas aja nih kalau di rumah biar lebih awet gitu. Tapi ternyata mungkin kenyataannya kalau misalnya kita masak telur yang disimpan di kulkas itu rasanya akan berbeda dengan yang kita simpan di udara ruang gitu. Gimana nih, Bu? Jawab ya, Bu ya, langsung saja. Nah, kalau untuk telur sendiri itu penyimpanannya sebenarnya bisa di suhu ruang asalkan di suhu 20 sampai 25, Bu. Tapi lebih baiknya itu di suhu kulkas. Jadi di suhu kurang dari 18 seperti itu. Nah, kenapa? Karena untuk telur sendiri ketika biasa kan kita kan kalau belanja telur ini telurnya dicuci lalu kita simpan. Nah, sama pencucian ini kan akan mengikis bagian lapisan luar dari telur. Nah, lapisan luar telur ini nanti sebenarnya di dalamnya ketika kita lihat pakai mikroskop itu ada banyak bagian pori-porinya. Nah, itu bisa memicu mikroorganisme masuk. Jadi sebaiknya disimpan di kulkas. Kenapa? Karena suhunya lebih rendah. Jadi dengan disimpan di kulkas itu nanti mikroorganismenya terhambat pertumbuhannya. Jadi lebih aman. Walaupun nanti kalau dari segi secara organoleptik memang agak berbeda seperti itu. Bagaimana, Iya, Bu? oke. Berarti memang mungkin secara biar lebih bagusnya memang disimpan di kulkas gitu ya. Supaya memang perkembangan mikroorganisme juga agak terhambat gitu ya, tidak seperti pada saat kita penyimpanan di suhu ruang. Nah, ada yang bertanya nih, Bu. Secara umum orang Sunda itu isuk angin kacang, berang angin kacang, sore angin kacang. Agar tetap sehat dan menyehatkan, bagaimana pola makan seperti seharusnya dilakukan. Nah, Bu Oktaviani nih gimana nih? Iya memang benar nih. Kasarnya kalau masak itu udahlah pagi sama sayur kacang, siang udah diangetin lagi sayur kacang, malam sama sayur kacang lagi, besoknya kalau masih ada itu masih diangetin, kalau masih ada bahkan suka digoreng, dikeringin. Nah, seperti itu kalau kayak gitu gimana nih, Bu? Padahal kalau bisa dilihat dari gizi mungkin itu sudah berkali-kali diangetin, bahkan mungkin masih ada sisa tetap deh sayang dibuang, digorenglah lagi gitu. Silakan Bu Oktaviani pertanyaannya bagaimana? Kalau untuk menu makan kita sehari-hari diupayakan ya, jadi ada 5. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineralnya. Nah, untuk karbohidrat kita biasa konsumsi dari nasi, tapi kalaupun tidak ada nasi, sebenarnya jagung itu juga sudah termasuk jenis karbohidrat. Lalu ada dari protein bisa dari kacang-kacangan. Nah, walaupun kacang masuk jenis sayur-sayuran, nah ini kacang ini bisa sebagai sumber protein. Lalu dari misalnya ayam atau dari kuning telur seperti itu. Lalu
untuk yang untuk yang vitamin dan mineralnya ini bisa dari sayur-sayur atau buah-buahan. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengkonsumsi makanan itu harus memenuhi 5 komponen tersebut. Jadi kira-kira kita makan nih, apakah kalau misalnya nasi dengan sayur kacang ya Bu, berarti kan masih ada komponen lain yang belum terpenuhi untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi ketika tidak terpenuhi, kan nanti metabolisme di tubuh kita juga akan terganggu. Mungkin tidak sekarang, bisa jadi nanti di masa mendatang proses penyakit-penyakit akan bermunculan seperti itu Bu. Oke. Harus benar-benar lengkap. Oke. Ya, berarti harus memperhatikan kalau ini mah makanan yang kita konsumsi harus sesuai gitu ya. Ada kebutuhannya, ada protein, ada karbohidrat, ada sayur, buah gitu ya. Ya memang kalau misal pengennya kayak gitu sih harus diupayakan dari ibunya terlebih dahulu gitu ya, supaya menunya itu bisa beragam. Bagaimana caranya supaya menu yang beragam itu bisa menyehatkan anggota keluarga gitu. Palingnya dari siapa tadi pertanyaannya? Pak Jai. Kemudian ada dari Asep Permana, izin bertanya, kalau memasak makanan menggunakan garam, apakah itu tidak baik atau bagaimana? Nah, soalnya gini Bu, ada yang bilang katanya juga masak garam itu kapan? Pada saat makanan mau diangkat katanya, jadi supaya apa ya? Saya nggak ngerti. Jadi jangan di tengah-tengah gitu. Nah, mungkin bagaimana? Silahkan Bu Oktaviani. Mohon maaf Ibu, sepertinya tinggal 5 menit lagi, jadi mungkin bisa dipercepat. Iya, Kalau untuk terima garam kasih. sendiri sebaiknya itu ketika kita sudah mau jadi, apinya dimatikan baru kita garam. Dan pemakaian garam juga kita tidak akan berapa sendok, paling cuma sedikit banget kan Bu. Jadi itu nggak masalah sebenarnya untuk kita konsumsi juga, karena kalaupun nggak ada garam itu masakan kita kan nggak akan enak. Justru dari segi sensornya itu meningkatkan mutu makan kita Bu. Seperti itu. Jadi secukupnya saja, dan penggunaan garam dibubuhkannya pada saat akhir proses masaknya. Oke, siap ya. Berarti garam itu boleh ya, Pak. Ini Pak Asep mungkin ya, atau Ananda Asep mengenai garam. Jadi boleh, asal mungkin jumlahnya memang harus sesuai. Kenapa? Karena itu bisa menambah sensori, kemudian menambah lebih berbahaya katanya kalau teuyahan. Ya. Betul, karena supaya menambah rasa juga. Nah, materi hari ini memang sudah sangat bermanfaat karena kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya masih sangat tertarik sekali ya, ingin dibahas lebih lanjut lagi, tapi karena keterbatasan waktu juga, waktunya kita hanya sampai pukul 12. Untuk kali ini saya tutup dulu dengan kesimpulan mengenai materi hari ini. Artinya mutu pangan ini perlu dikontrol. Jangan sampai ini menimbulkan kerusakan dari pangan yang kita konsumsi, supaya penerapannya di keluarga kita ini bisa lebih sehat minimal. Kemudian penerapan pengendalian mutu pangan ini bisa dilakukan pada saat penanganan bahan baku atau selama proses pengolahan itu dilakukan. Itu mungkin ya Ibu Oktaviani. Materi hari ini terima kasih, sudah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya gitu ya, di pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan pertemuan hari ini kepada Ibu host, Ibu Diah Kusumaningrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Ananda yang menyempatkan untuk hadir di sini, tidak peduli dengan kesibukan masing-masing di sana. Terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Oktaviani. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk yang belum absen, mungkin bisa dicek lagi linknya, sudah ada di kolom chatting. Baik, saya tutup untuk meeting hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.